Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyumna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kelapangan, dan memudahkan segala urusan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, dan menjauhkan kita dari segala kesesatan, serta menjauhi segala perkara yang mengantarkan kita sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada hubungan dengan akhirat kita. Dan inilah seyogyanya yang dilakukan seorang muslim ketika mereka hidup di dunia ini, agar kehidupan dia ya tenang dan bahagia, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Dia sibuk untuk dirinya, memberi apakah saya ini bermanfaat atau tidak kepada manusia. Ya. Atau saya sibuk memberikan manfaat kepada manusia, orang mengambil manfaat dari saya. Nah begitu. Baik ikhwas sekalian, barakallahu fikum jami'an. Kita melanjutkan nasihat-nasihat yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Qawaidul Arba ini, ya, kitab muqaddimah bagi para penuntut ilmu. Muqaddimah bagi para penuntut ilmu sebelum mereka mempelajari kitab tauhid. Nah, qala mu'allif rahimahullahu taala, di kesempatan kali ini beliau melanjutkan doa yang kedua. Sebelumnya ada doa 3 atau 4 kebahagiaan kepada kita. Ya, semoga kita menjadi orang bahagia, orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ya kebahagiaan ini. Kemudian yang doa berikutnya yang disampaikan oleh beliau adalah qala mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, ilmuilah wahai saudaraku, pelajarilah wahai kaum muslimin. Ya, pelajarilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan tenaga, dengan mengeluarkan pengorbanan, dengan mengeluarkan harta kita, dengan mengeluarkan pikiran kita, dengan mengorbankan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan arsyadakallahu li taatihi, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, hadza du'aun, ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadza du'aun min asy-Syaikh rahimahullah taala. Ini adalah doa ya dari Syekh, dari penulis kitab rahimahullahu taala. Wa hakadha yanbaghi lil muallim ay yad'u lil muta'allim. Beginilah seharusnya, seyogyanya, sepantasnya bagi seorang dai, bagi seorang guru, bagi seorang ustadz atau ustazah mendoakan santrinya, mendoakan muridnya, ya, agar ilmu yang akan dia sampaikan, ya, agar ilmu yang akan dia sampaikan kepada muridnya lebih mudah dimengerti, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah bagi mereka untuk menerima. Ini guru yang bijaksana itu seperti itu. Bukan masuk ke dalam kelas kemudian marah-marah. Ya.
marah-marah nggak jelas, dari rumah mungkin banyak masalah, tapi di sekolah dilampiaskan kepada anak muridnya. Ini bukan guru yang bijaksana. Seorang guru, seorang alim, orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, doakan orang yang akan menyimak apa yang ia sampaikan. Ya, doa kebaikan. Ya, ini yang semestinya yang banyak di antara kita ya lalai dalam masalah hal ini. Barakallahu fikum ya jami'an ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan ya annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah adalah millatu Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama beliau itu adalah agama yang hanif. Ya, agamanya hanif. Nah, sini saya menjelaskan tentang bagaimana syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang nantinya kita akan ambil, yang nantinya akan kita contoh. Apa agama Nabi Ibrahim? Maksudnya agama di sini adalah tauhid. Ya, tauhid. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini agama Ibrahim. Ini hanya benar-benar kepada Allah beribadah dengan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala yang kosong, yang murni, tidak tercampur ibadahnya dengan kesyirikan. Ya. Dan beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zariyat 52. Ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin sebagai maf'ul bihnya di sini, wal insa, dan diatafkan kepada jin. Ya. Melainkan benar-benar untuk mentauhidkan Allah, benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, inilah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia ciptakan untuk ibadah. Nah, satu tujuan ini Masya Allah. Ya, satu saja Allah perintahkan kita ini untuk beribadah hanya kepadanya saja. Namun rintangan, cobaan dan macam-macamnya sangat banyak, maka butuh untuk ilmu mempelajarinya. Ya, butuh duduk mendalaminya. Ya. Taib. Wa ta'atullahi maknaha, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, taat kepada Allah itu maknanya adalah, ya, kan disebutkan oleh Syekh tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk taat kepada Allah. Maksudnya adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahih. Segala apa yang datang perintah dari Allah dan Rasulnya, kita lakukan. Kemudian segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa larangan, kita tinggalkan. Mafhumnya, ini ada perintah, ini ada larangan. Perintah ini kita semampu kita lakukan, dan larangan ini wajib bagi kita untuk tinggalkan. Kita jauhi. Ya. Kalau perintah semampu kita. Ya. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum. Ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anna hanifiyata millatu Ibrahim. Allah Jalla wa Ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala.
Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika 'anittabi' millata Ibrahim hanifa." Summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang nama agama Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hanifan. Ya, agama yang hanif, yang murni, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukanlah orang-orang musyrik. Bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Hanifiyatu, millatu Hanif wa Ibrahim. Hanif itu adalah ya agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanif itu maksudnya adalah wal hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah ta'ala wal mu'ridu 'amma siwahu. Ini namanya hanif. Ya, kita menghadap kepada Allah dan berpaling dari apa-apa selain Allah. Menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Kita berpaling dari pepohon yang disembah oleh manusia. Kita berpaling dari kuburan yang disembah oleh manusia. Kita berpaling dari berbagai macam sesembahan-sembahan manusia. Nah, ini namanya hanif. Ya. Dia menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesembahan-sembahan selain Allah. Ya. Al-muqbil maksudnya hadza huwal hanif. Ini yang dimaksud dengan hanif. Ya. Ini yang dimaksud dengan hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya, amalnya, niatnya, tujuannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan atas kalian dalam agama ini kesukaran, kepayahan. Ya, millata abikum Ibrahim. Ini agama bapak kalian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal ini, Al-Hanif itu adalah agamanya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah suri tauladan kita, yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Beliau agamanya adalah tauhidullah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam beribadah, mengikhlaskan seluruh agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Hazihi al-hanifiyah. Ini disebut dengan hanif. Tidak hanya sebatas ya an ta'budallaha faqat. Enggak, kita tidak beribadah kepada Allah saja, enggak cukup. Ya. Bal qala mukhlishan lahuddin. Bahkan beliau mengatakan harus memurnikan segala bentuk ibadah, segala bentuk agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya tajtanibus syirk, meninggalkan yang namanya kesyirikan, menjauhi yang namanya kesyirikan. Ya. Li'anna al-ibadata idza khalataha syirkul batalat. Karena kalau namanya sudah ibadah, apabila tercampur di dalamnya kesyirikan, maka ibadah yang kita lakukan tadi batal. Ya. Ibadah yang kita lakukan tadi menjadi ibadah yang batal. Nah, fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatun minasyirk. Ya. Tidak dikatakan dia sebuah ibadah
melainkan ibadah tersebut harus selamat ya dari yang namanya kesyirikan. Baik itu syiriknya berupa syirik besar ya atau syirik kecil. Jadi harus selamat ibadah kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Baru ibadah tersebut dikatakan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hanifa." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melainkan beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan seluruhnya agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang hunafa. Ya. Jami'ul hanif huwa mukhlisul lillah. Ya, jamaknya hanif ya itu adalah mukhlisul lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi ibadah. Fahadhihi ibadatu amarallahu biha jami'al khalqi. Ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa mana ya'budun ay yufriduni bil ibadah. Mana ya'budun maksudnya menunggalkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Allah, semuanya yang disebut dengan alam, ya semuanya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia, jin, dan makhluk Allah yang lainnya, semuanya beribadah kepada Allah. Ini mereka wajib menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Fal hikmatu min khalqi. Maka termasuk hikmah dari penciptaan makhluk adalah annahum ya'budun Allah mukhlisina lahuddin. Mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agamanya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minhum ya man imtasala wa minhum man lam yamtasil. Di antara mereka ada yang merealisasikan ya, dan di antara mereka ada yang tidak merealisasikannya. Ya. Ini manusia ya. Allah perintahkan mereka semuanya untuk beribadah kepada Allah. Namun di antara mereka ada yang tidak mau. Ada yang mau. Ya. Akan tetapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala min khalqihim hadhihi. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, mengadakan manusia ini itu untuk hikmahnya. Apa hikmahnya Allah adakan kita? Ini beribadah kepadanya. Falladzi ya'budu ghairallah mukhallifun li hikmati min khalqi. Adapun orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah ini menyelisihi hikmah dari penciptaan. Allah menciptakan kita, hikmahnya untuk ibadah. Dia enggak ibadah, menyelisihi hikmah penciptaan makhluk. Ya, wal mukhalifu li amrillah wa syar'i. Mereka menyelisihi perintah Allah, mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang kita jumpai semua manusia ini soleh semuanya, jarang. Ya. Banyak di antara mereka yang durhaka, banyak di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisihi hikmah dari penciptaan makhluk itu sendiri. Ya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Wa Ibrahim, ya kemudian Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Alladzi ja'u man ba'dahu. Ini orang-orang yang datang setelah beliau. Ya. Wa kulluhum min zurriyyatihi. Semua kita ini atau semua dari nabi ini itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya.
seluruhnya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walihada qala jalla wa ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna fi zurriyatihi nubuwwah wal kitab. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, ya, kami jadikan dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ada Nabi. Ya, jadi keturunan semua nabi-nabi yang ada itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Ishak itu semua keturunan Bani Israel. Ya, dan Nabi kita SAW dari keturunan Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, jadi Allah menjadikan dalam keturunan Nabi Ibrahim nabi-nabi. Ya, Nabi Ishak, Yakub, ya, Ishak, Yakub, kemudian anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam sampai Yusuf dan seterusnya, Musa, Nabi Harun, Ilyas, Zakaria, Yahya dan seterusnya sampai terakhir Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu dari, ya, Banu Israel, keturunan Banu Israel. Dan Nabi kita SAW dari Ismail, dan tidak ada Nabi alaihissalatu wassalam, ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, ya, kecuali sampai kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam tidak ada lagi Nabi, ya, ya, dari keturunan Nabi Ismail ini sampai Nabi Muhammad nggak ada Nabi. Yang ada Nabi ada keturunan dari Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya ke bawah. Nah, keturunan yang ada dari Nabi Ishak ini, Nabi Yakub seterusnya ini, semuanya kemuliaannya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Semua kemuliaannya dimiliki oleh, semua keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh nabi-nabi Banu Israel dimiliki oleh, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi kita. Ya. Ya, kita kembali ke ayat tadi, wa ma ja'alna fi zurriyyatihi nubuwwah wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim itu alaihi salatu wassalam nabi-nabi wal kitabah, dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab yang suci. Ya. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, suhuf. Ya, itu ada kepada nabi-nabi Banu Israel. Fakulluhum min Bani Israel. Mereka semuanya adalah dari Bani Israel, yakni hafidu Ibrahim, anak cucu keturunan Ibrahim dan cucu-cucu beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Illa Muhammadan fa innahu min zurriyyatin Ismail, kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kesimpulannya, fakullul anbiya'i min abna Ibrahim alaihissalatu wassalam takriman lahu. Ya, semuanya para nabi itu min abna'i Ibrahim, dari, ya, anak-anaknya Ibrahim. Ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam rangka takriman lahu. Dalam rangka takriman lahu. Ini memuliakan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waja'alahu Allahu imaman linnas. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan oleh Allah sebagai imamnya manusia. Yakni qudwah, contoh, suri tauladan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala, Allah SWT berkata, inni ja'iluka linnasi imaman. Ya, sungguh kami, ya, ini saya, kata beliau, kata Allah SWT, menjadikan engkau wahai Ibrahim ini untuk manusia sebagai imam, ya, sebagai pimpinan, sebagai contoh. Ya, ini qudwah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya pada Nabi Ibrahim itu terdapat ummah, yakni imaman yuktada bihi. Imam yang mestinya kita contoh, yang selayaknya kita contoh. Ya. Bizalika amarallahu jami'al khalqi. Demikianlah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Fa Ibrahimu da'an nas ila ibadatillah ka ghairihi min nabiyyin. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ka ghairi min nabiyyin, sama seperti ya ka ghairi min nabiyyin, sama seperti selain dari nabiyyin. Ya, sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Mereka semuanya mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu anbiya'i da'un nasa ila ibadatillah. Seluruh para nabi mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Ya. Disuruh oleh para nabi untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Lihat ini. Jadi ustaz sunnah itu bukan hanya kepada dai kepada mad'u yang sunnah saja. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk seluruh manusia, mengajak manusia. Kullu anbiya. Mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Ini ada anggapan sebagian dari saudara kita, ya ustaz sunnah itu ya ustaznya untuk kalangan-kalangan ikhwan sunnah saja. Gitu. Jangan dibawa ke ikhwan yang belum sunnah. Ini keliru ya. Ya, dalam hal seperti itu. Seluruh para nabi berdakwahnya kepada orang kafir. Asalnya mereka kafir, nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lantas kenapa kok Anda sampai pemikiran seperti itu? Dakwah ustaz sunnah itu, ustaz salafi itu untuk kalangan salafiyin saja, salafiyun saja. La, wallahi ini menyimpang ya. Tidak benar pemahaman ya, pemahaman seperti ini. Ya. Lihat ya, seluruh nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, wa tarki ibadati ma siwahu. Dan meninggalkan ya kesyirikan. Ya, tidak mensyirikan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, lihatlah nabi kita, lihatlah Allah berfirman kepada kita semua ya, agar paham nih. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat ini ada seorang rasulnya, ada rasulnya. Tugas mereka itu u'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini tugas mereka para anbiya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Nah. Barakallahu fikum jami'an saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita, memberikan hidayah petunjuk agar kita diselamatkan dari perbuatan kesyirikan dan membimbing kita kepada jalan tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amma syara'i allati hiya awamiru wa nawahi wal halal wal haram fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasaba hajatihi. Adapun syariat ini berupa perintah, larangan, halal dan haram. Ini masing-masing umat itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Kalau agama tadi tauhidullah subhanahu wa ta'ala, seluruh anbiya dan rasul agamanya mentauhidkan Allah dan Rasul. Adapun masalah perkara syariat, masalah halal wal haram, masalah perintah dan larangan, ini masing-masing umat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Syariat Nabi Musa nggak sama dengan syariat Nabi yang lain. Syariat Nabi Ibrahim nggak sama dengan syariat Nabi Isa. Ya, ini berbeda-beda macamnya. Contoh contohnya kalau Nabi Musa, syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika mereka melakukan kesyirikan dan menjadikan
anak sapi sebagai sesembahan mereka, mereka diperintahkan untuk bertaubat oleh Allah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara bunuh diri itu adalah perbuatan yang lebih baik. Ini syariat, ya, syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Cukup bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatannya, meninggalkannya, tidak berjanji tidak mengulanginya, berkaitan dengan hak Adam dia kembalikan, minta dihalalkan. Ini wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Ya, ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah zalim pada diri kalian sendiri. Kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian. Maka bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuh diri kalian sendiri. Maka taubat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima azab yang Maha menerima taubat. Ini Nabi Musa syariatnya bertaubat, ya, dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ya, demikian pula syariat nabi-nabi yang lainnya, tatkala mereka ada hadas di baju mereka, maka mereka itu motong baju-baju mereka ini. Misalnya, ya, ini karena najis misalnya. Maka dipotong. Akhirnya berlubang bajunya. Ditambal dengan yang lain, dijahit dengan baju yang suci. Ini syariatnya nabi-nabi yang dulu. Nabi Muhammad SAW tidak. Ya, maka cukup, ya, subbul ma kalau itu adalah najis, najis kencing anak bayi, ya, najis mukhaffafah, ya, maka cukup dia memperciki atau mencucinya dan seterusnya. Nah, ini syariatnya, ya. Masalah halal wal haram, perintah dan larangan, nabi-nabi yang dahulu itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan hajat mereka sendiri. Yashra'ullaha tashri'atan summa yansakhuha bi syari'atil ukhra ila an ja'at syari'atul Islam. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, kemudian Allah hapus dengan syariat yang lainnya, datang kepada syariat Islam, fanasakhat jami' syara'i wa baqiyat hiya illa an taqumas saati. Jadi Allah hapus syariat-syariat yang dulu, Allah ganti dengan syariat yang baru, dan syariat yang baru ini akan kekal, ya, akan kekal sampai hari kiamat. Ya, sampai ditegakkannya hari kiamat. Syariat yang dulu dihapus oleh Allah. Allah jadikan syariat baru ini, dan syariat baru ini akan kekal selamanya sampai hari kiamat. Ammal aslu dinil anbiya, adapun asal agamanya para anbiya, para nabi, huwa tauhid. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lam yunsakh walan yunsakh. Dan dia tidak akan dihapus. Dan tidak akan pernah dihapus. Tauhid tidak akan pernah dihapus. Tidak akan dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Wa dinuhum wahidun huwa dinul Islam. Agama mereka semuanya adalah agama Islam. Satu. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Apa itu? Islam ini ikhlasu lillahi bitauhid, mengikhlaskan agama untuk Allah dengan mentauhidkannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amma syara'i'u, adapun syariat yang lainnya, faqad takhtalifu, ini berbeda-beda. Bermacam-macam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tunsakh, dia dihapus, lakin tauhid wal aqidah min adami ila akhiril anbiya kulluhum yad'u ila tauhid wa ila ibadatillah wa ibadatullah. Ya, akan tapi tauhid, akidahnya nabi kita, dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai akhir para anbiya, ini nabi kita sallallahu, semua mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Apa maksud beribadah kepada Allah? Ta'atu fi kulli waqtin. Ini maksudnya beribadah kepada Allah itu, maksudnya adalah taat pada setiap waktu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini taat kepada Allah setiap waktu.
bima amara bihi minasyara'i', ya, terhadap segala apa saja yang Allah perintahkan berupa syariatnya. Taat kepada Allah setiap waktu, ya, pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya. Dalam syariatnya. Fa iza nusikhat sara al-amal binasikh wal ibadah. Apabila, ya, syariat tadi dihapus, kemudian diganti dengan syariat yang baru, maka mengamalkan syariat yang baru tadi dianggap ibadah. Dianggap ibadah. Syariat yang lama dihapus, diganti dengan syariat yang baru, ya, maka mengamalkan syariat yang baru ini adalah ibadah. Ya, bisa dipahami nih? Saya ulangi sekali lagi. Syariat dahulu itu dihapus, kemudian diganti oleh Allah dengan syariat yang baru, maka syariat yang baru ini dilakukan, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Wal amalu bil mansukh, dan syariat yang lama masih saja kita tetapkan ia melakukannya, laisa ibadatan lillah, maka ini tidak dianggap ibadah. Tidak dianggap ibadah. Syariat yang dulu itu sudah dihapus, kemudian masih saja kita ngeyel melakukannya, maka itu tidak dianggap ibadah. Paham gak nih? Dulu syariatnya Nabi Musa caranya gimana? Kalau orang berdosa besar dibunuh. Ya, maksudnya mereka membunuh diri mereka sendiri. Ada zaman sekarang umat Nabi Musa, ketika mereka berdosa bunuh diri, tetap melakukannya, itu bukan dianggap ibadah, dosa dia. Ya, termasuk dosa dia. Dosa besar, membunuh diri sendiri. Ya, dan ingat bukan dianggap ibadah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja ikhwas sekalian. Semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Barakallahu fikum jami'an. Hayakumullah. Semoga antum sehat semuanya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan jodohnya yang cantik jelita, dan yang paling penting adalah agamanya sangat bagus, akhlaknya, budi pekertinya sangat bagus. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.